wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ayu Puspita, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai algoritma dan bagaimana contoh algoritma dalam ruang lingkup kesehatan. Definisi algoritma. Algoritma merupakan langkah-langkah atau tahapan di mana langkah-langkah tersebut disusun secara terurut dengan menggunakan bahasa yang logis atau masuk akal, yang tujuannya yaitu untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Algoritma ini sangat erat kaitannya dengan logika, yaitu masuk akal. Logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang artinya ilmu. Jadi, logika merupakan ilmu tentang mengajarkan bagaimana cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Algoritma ini memiliki 5 ciri penting. Yang pertama yaitu input masukan, kedua output keluaran, ketiga algoritma harus efektif, di mana setiap langkahnya harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Yang keempat yaitu fitness atau keterbatasan, yang kelima yaitu definitas atau kepastian. Macam-macam bentuk algoritma. Yang pertama yaitu algoritma dalam kalimat deskriptif, yaitu dengan menuliskan notasi-notasi menggunakan uraian dan deskripsi dari masing-masing langkahnya dijelaskan. Kedua yaitu algoritma dalam bentuk flowchart, di mana aturan penulisan flowchart ini menggunakan notasi grafis, yang nantinya gambar atau bagan ini akan memperlihatkan susunan atau langkah-langkah dari suatu program beserta hubungan tiap prosesnya. Yang ketiga yaitu dalam bentuk pseudokode, di mana pseudokode ini merupakan notasi yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti bahasa Pascal dan C. Proses dalam algoritma ini selain banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, juga dapat ditemukan dalam lingkup kesehatan. Contohnya seperti cara memakai masker, cara bagaimana meminum obat, cara mencuci tangan, dan lain sebagainya, di mana hal tersebut merupakan langkah-langkah atau urutan untuk menyelesaikan masalah secara logis. Algoritma dalam bentuk flowchart. Flowchart dapat diartikan sebagai rancangan penggambaran menggunakan notasi grafis, di mana gambar atau bagan ini akan memperlihatkan susunan atau langkah-langkah dari suatu program beserta hubungan tiap proses dan penjelasannya. Jenis-jenis flowchart. Yang pertama flowchart sistem, flowchart program, flowchart dokumen, flowchart skematik, dan flowchart proses. Di dalam penggambaran flowchart terdapat simbol-simbol standar flowchart, diantaranya yaitu ada simbol terminal, input atau output, proses, destination, display, alur proses, dan lain sebagainya. Contoh algoritma dalam lingkup kesehatan yaitu mencuci tangan, di mana mencuci tangan adalah proses melepas kotoran dari kulit tangan dengan menggunakan air dan sabun. Tujuannya yaitu untuk menghindari penyakit agar kuman yang menempel pada tangan ini benar-benar hilang. Penggambaran flowchart harus dimulai dari kata mulai dan diakhiri dengan kata selesai, serta harus dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah. Itu sesuai dengan ciri khas flowchart sendiri. Flowchart mencuci tangan dimulai dengan kata mulai, kemudian menyiapkan sabun, air, dan lap tangan. Basuhi tangan dengan air, lalu tuangkan sabun pada tangan. Jika tidak ada sabun, maka beli terlebih dahulu. Namun jika ada, lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lainnya, gosok punggung tangan dengan sela jari, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan, genggam tangan ibu jari dengan posisi memutar, kemudian gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun, gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir, kemudian keringkan tangan dengan lap sekali pakai, lalu tangan menjadi bersih, dan selesai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.